Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luge Victoria Sigantara dengan NIM 23095111014 dari kelas B Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2023. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas case based learning, yaitu infeksi kurvularia SP pada anjing domestik. Baik, di sini ada 4 bahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada permasalahan, yang ketiga ada solusi, dan juga yang keempat ada kesimpulan. Baik, yang pertama latar belakang kasus. Nah, pada video yang kalian lihat tadi, itu adalah anjing domestik bernama Bobo dengan berat sekitar 2,5 kilo dan umur sekitar 3-5 bulan. Nah, Bobo ini merupakan anjing hasil rescue dari pemiliknya. Nah, rescue-nya dari di pinggir jalan. Nah, Bobo ini awalnya itu memiliki luka lepuhan dari kepala, toraks hingga abdomennya, bisa kalian lihat. Nah, dicurigai luka lepuhan ini berasal dari air panas ataupun minyak panas ataupun benda-benda panas yang mengenai Bobo. Nah, awalnya Bobo ini diajak ke klinik fetologi ini tempat saya magang karena pemilik khawatir akan luka lepuhan tersebut. Nah, setelah 1 minggu, luka lepuhan pun membaik, namun muncul gatal-gatal pada kulit si Bobo ini. Nah, dokter pun mencurigai bahwa ini merupakan infeksi dari jamur. Nah, infeksi jamur apa ya lebih tepatnya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, luka lepuhannya memang sudah membaik, namun muncul gatal-gatal di sekitar area luka di toraks abdomen tersebut, sekitar area mata dan juga sekitar area hidung. Nah, luka-luka gatal-gatal ini itu seperti terlihat juga seperti mengalami hiperkeratosis, alopecia, dan bahkan juga pruritus. Nah, dicurigai bahwa Bobo ini diinfeksi oleh jamur. Nah, dilakukanlah tape test atau tape smear test di mana menggunakan selotip dan ditempelkan di area lesi-lesi gatalnya, lalu dicelupkan ke methylene blue untuk diwarnai sebelum dicek menggunakan mikroskop untuk melihat apa sih sebenarnya agen penyakit gatal-gatal dari si Bobo ini. Setelah dilakukan pengecekan dengan mikroskop dan benar saja bahwa jamur kurvularia ini telah menginfeksi Bobo. Nah, ada 3 hal poin yang menyebabkan mengapa jamur ini bisa menginfeksi Bobo. Yang pertama, kondisi lingkungan yang buruk, di mana Bobo seperti yang kita tahu merupakan hasil anjing rescue di pinggir jalan yang pasti kebersihannya tidak kita ketahui. Lalu yang kedua juga, Bobo memiliki kekebalan tubuh yang rendah karena sebelumnya telah mengalami luka lepuhan tadi, dan pasti Bobo juga mengalami stres. Dan yang ketiga, Bobo belum melakukan vaksinasi yang lengkap dan juga belum diberikan obat cacing. Etiologi dan juga morfologi sebelum kita membahas solusi dan juga kesimpulannya, dimana kurvularia ini adalah genus jamur yang termasuk dalam Pleosporaceae dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik saprofit maupun patogen. Nah, jamur ini biasanya ditemukan pada bahan-bahan organik yang terurai di tanah, tanaman yang membusuk, atau sampah organik. Nah, morfologinya, kurvularia memiliki konidia berbentuk melengkung atau bengkok yang memberikan nama genus tersebut. Karena genusnya kurvularia ini ada banyak ya. Konidia ini biasanya berbentuk sel, berbentuk seperti koma ataupun sabit atau apapun itu yang kalian lihat kurvularia tadi, dan dengan 2-4 sekat atau septum yang membaginya. Nah, konidia ini biasanya berwarna coklat ataupun hitam dan sering tumbuh dalam rantai. Jamur ini dapat berkembang biak dengan menghasilkan konidia yang dapat menyebar melalui angin, air, ataupun kontak langsung dengan bahan yang terinfeksi. Selanjutnya, morfologi conidiofornya. Conidiofor adalah salah satu pemegang conidia yang berbentuk cabang. Nah, conidiofor ini memiliki penampilan yang tegak dan juga berbentuk silindris. Perkembangbiakan juga epidemiologi dari kurvularia. Nah, kurvularia ini sebenarnya adalah jamur bersifat saprofit juga bisa, patogen juga bisa, di mana dia itu akan berkembang atau ada di dalam tanah, dalam tumbuhan yang busuk, di dalam bahan-bahan organik juga yang busuk. Nah, biasanya kurvularia ini berkembang biak dengan cara aseksual, walaupun ada memang genus-genus yang berkembang biak secara seksual, namun kebanyakan jamur berkembang biak secara aseksual. Nah, perkembangbiakannya dimulai dari conidiofor, dimana conidiofor ini akan melepaskan konidia. Nah, konidia ini akan melepas, akan ada di udara, akan ada di tanah, akan ada di tumbuhan. Nah, setelah itu konidia inilah yang akan menginfeksi
hewan maupun makhluk hidup lain, dimana biasanya kalau menginfeksi hewan tersebut mengalami yang namanya trauma atau stres ataupun mengalami kekebalan tubuh yang sedang rendah ataupun juga biasanya luka. Nah, jadi Kurvularia ini sangat mudah sekali menginfeksi hewan atau makhluk hidup yang sedang luka. Selanjutnya adalah penularan dan predileksi. Penularan bisa melalui 3 cara, yaitu yang pertama inhalasi spora, di mana hewan biasanya akan menghirup spora-spora Kurvularia ini yang bertebaran di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu dengan infeksi langsung atau kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi. Biasanya hal ini akan men-trigger di mana kulit yang mengalami infeksi ini akan lebih men-trigger Kurvularia untuk menginfeksi tubuh. Dan yang ketiga yaitu lingkungan yang terkontaminasi, di mana lingkungan-lingkungan yang kotor ataupun lingkungan yang lembab itu sebenarnya tempat atau habitatnya Kurvularia ini untuk berkembang. Nah, selanjutnya untuk predileksi. Biasanya penyakit jamur itu berpredileksi pada kulit, dan Kurvularia juga berpredileksi pada saluran pernafasan, di mana seperti yang tadi saya katakan bahwa inhalasi spora juga bisa menyebabkan infeksi dari jamur Kurvularia ini. Nah, kulit-kulit yang terinfeksi ini biasanya adalah kulit-kulit yang mengalami trauma akibat luka, seperti Bobo mengalami luka lepuhan, dan juga di mana kulit-kulit ini bersentuhan dengan tanah ataupun kotoran-kotoran di lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya adalah gejala klinisnya. Nah, gejala klinis ini ada 3. Yang pertama ada dermatitis, di mana seperti Bobo itu mengalami gatal, kemerahan, dan juga bahkan seperti hiperkeratosis, alopecia, dan juga pruritus pada bagian kulitnya. Nah, seperti dermatitis ini seperti wajarnya infeksi-infeksi jamur lain. Selanjutnya itu gangguan pada saluran pernafasan, karena spora dari Kurvularia ini dapat dihirup melalui hidung hewan, jadi dapat menginfeksi saluran pernafasan dan menyebabkan hewan seperti batuk, sesak napas, pneumonia, bahkan juga mengalami demam. Nah, yang terakhir ada konjungtivitis. Bobo tidak mengalami konjungtivitis, tapi mungkin anjing lain dapat mengalaminya. Nah, konjungtivitis ini di mana mata dari hewan, anjing ataupun kucing itu berair dan juga merah dan juga sangat sensitif terhadap udara maupun cahaya-cahaya yang masuk. Ada 4 cara untuk mendiagnosa penyakit jamur. Yang pertama adalah pemeriksaan mikroskopis, di mana seperti yang dilakukan pada Bobo, kami menggunakan pemeriksaan mikroskopis di mana juga menggunakan teknik tape smear atau scotch atau selotip untuk melihat pada mikroskop. Selanjutnya ada juga kultur jamur, di mana di tempat gatal itu dikerok sedikit lalu ditumbuhkan pada media-media untuk penumbuhan atau kultur jamur tersebut. Yang ketiga ada menggunakan tes serologi atau tes PCR, di mana tes ini itu biasanya dilakukan untuk menentukan agen penyakitnya dengan cepat dan juga dengan tepat seperti itu, tapi jarang dilakukan pada penyakit-penyakit jamur. Yang keempat ada biopsi. Nah, biopsi ini dilakukan apabila penyakit jamur tersebut sudah menginfeksi kulit sampai ke bagian dalam, atau bahkan infeksinya sudah parah seperti itu ya. Karena biopsi ini biasanya dia mengambil sampel dari kulit yang sudah terinfeksi atau apapun cairan yang sudah terinfeksi. Nah, kalaupun dia untuk mengambil kulit, berarti kulit dari hewan tersebut harus dipotong sedikit dan diambil lalu dilakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan cairan, harus disedot sedikit baru diperiksa untuk mengetahui agennya lebih dalam. Baik, sekarang kita masuk ke solusi apa yang ditawarkan. Pada kasus Bobo, dokter hewan sudah memberikan Bobo pengobatan berupa obat anti jamur itraconazole 10 mg per kilo dengan pemberian 1 kali sehari karena mengingat bobotnya Bobo yang masih kecil. Lalu juga diberikan multivitamin, vitamin E dan juga kalsido, dimana untuk mempercepat dari pengobatan dan mempercepat agar Bobo ini cepat sembuh. Nah, pihak dokter hewan juga menghimbau pemilik agar nantinya tetap memperhatikan kebersihan lingkungannya Bobo dan juga memperhatikan kesehatannya Bobo agar mempercepat proses penyembuhan. Selain itu juga pihak dokter hewan pada klinik ini juga menyarankan bahwa nanti setelah selesai pengobatan dianjurkan bahwa Bobo harus melakukan vaksinasi dan juga pemberian obat cacing untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga kekebalan imun dari tubuh Bobo agar tidak mudah terserang penyakit.
Bobo ini mengalami infeksi jamur kurvularia SP yang dipicu akibat sistem kekebalan tubuhnya yang sangat rendah dan juga infeksi luka yang sebelumnya sudah dialami oleh Bobo. Nah, kurvularia SP ini hidup dalam tanah, hidup di sekitar lingkungan, di lingkungan-lingkungan kotor maupun di tanah yang kotor juga dan di lingkungan-lingkungan yang lembab. Nah, kurvularia SP ini biasanya menginfeksi apabila korbannya sedang mengalami kekebalan tubuh yang rendah dan juga apabila sedang mengalami luka seperti Bobo. Nah, cara diagnosis yang dilakukan salah satunya adalah dengan pengamatan mikroskopis dengan menggunakan teknik tape smear atau selotip yang ditempelkan pada tubuh Bobo. Nah, pengobatan dilakukan biasanya adalah pengobatan anti jamur pada umumnya dan juga diberikan multivitamin agar mempercepat masa penyembuhan dari Bobo ini. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya untuk kelas jamur-jamur kurvularia ini adalah dengan rajin memberikan vaksinasi kepada anjing dan juga tetap memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan, dan juga kebersihan hewannya. Apabila hewan kalian sudah terlihat lemas, letih lesu, segeralah ajak ke dokter hewan terdekat untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut agar nantinya hewan tidak mengalami infeksi-infeksi lebih lanjut yang sangat merugikan pemilik dan juga merugikan hewan tersebut.